Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Pagi hari ini kami akan menyampaikan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Bapak dan Ibu, hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah, dan insya Allah hari ini jamaah Indonesia dan seluruh jamaah di dunia berangkat menuju ke Arafah untuk besok tanggal 9 berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Karena itu bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah, yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1162. Puasa Arafah ayyukaffiru as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1162. Ya. Sedangkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian juga hadis rawahu al-jamaah, ya, itu juga shaumu yaumi Arafah yukafiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Yukafiru menghapuskan as-sanah al-madiyah, satu tahun yang lalu, was-sanah al-baqiyah, dan satu tahun yang akan datang. Tentunya adalah dosa-dosa yang kecil, karena al-kabair, dosa-dosa yang besar, haruslah kita lakukan dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena itulah kita laksanakan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 10 yaitu adalah hari raya Idul Adha, diharamkan berpuasa. Dan setelah pelaksanaan sholat Id, maka disunahkan untuk berkorban bagi yang mampu. Rasulullah SAW bersabda, bagi yang mampu, yang tidak mau berkorban, maka fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat kepada musallana, tempat ibadah kami. Tetapi meskipun demikian, ulama madhab Syafi'i, kemudian Maliki dan juga Hambali
juga tarjih Muhammadiyah tetap hukumnya adalah sunnah untuk kurban. Sedangkan Hanafi hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena berdasarkan surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Salat dan berkorbanlah. Kemudian hadis tadi, jangan dekat-dekat tempat ibadah kami. Karena itu kemudian madhab Hanafi mewajibkan, tetapi jumhur ulama ya dari selain Hanafi tetap hukumnya adalah sunnah muakkadah yang dilaksanakan kurban, yaitu mulai tanggal 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan sholat ya, harus setelah sholat Idul Adha sampai kemudian 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Dan di situ juga kita disunahkan untuk membesarkan nama Allah, yaitu takbiran mulai dari malam Idul Adha sampai nanti tanggal 13 waktu asar. Bapak dan Ibu, surat Al-Baqarah tadi yang saya bacakan itu adalah tentang sejarah kehidupan Nabi Ibrahim, di mana ketika kita memperingati hari raya Idul Adha, maka tidak lepas dari sejarah kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakukan dalam manasik haji, yaitu tawaf, sa'i maupun jumrah, yang itu juga dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Baqarah tadi, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dan ingatlah ketika kami uji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan larangan. Perintah-perintah mulai dari diperintahkan untuk berkhitan, diperintahkan untuk meninggikan Baitullah, memanggil manusia untuk datang kepada Baitullah. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Amin. Setelah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah dengan anaknya Ismail, maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj, panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Nabi Ibrahim sebagai manusia, ya Allah, bagaimana saya akan memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji, untuk datang ke Baitullah, baik untuk melaksanakan haji atau umrah bagi. Kemudian naiklah kamu ke Bukit Khubes, panggillah manusia, maka panggilanmu akan sampai kepada seluruh lerung-lerung manusia di seluruh muka bumi. Maka apa yang difirmankan oleh Allah betul-betul kita bisa rasakan saat ini. Wa'adzin fin nasi bil haji, panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Wa'adzin fin nasi bil ya'tuka rijalan, maka manusia akan datang dengan berjalan kaki, dengan berkendaraan dari tempat yang jauh. Karena itu maka tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba yang diberi kemampuan oleh Allah untuk memenuhi panggilan Baitullah, untuk memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Kemudian puncaknya adalah Nabi Ibrahim, yang paling puncak adalah ujian-ujian Nabi Ibrahim adalah kemudian diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Sebelumnya diperintahkan juga untuk membawa anak dan istrinya ke tempat yang jauh, yaitu dari Sam menuju ke Hijaz yang sekarang adalah Saudi Arabia.
itu adalah perintah-perintah yang puncaknya kemudian diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fandur madza tara. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, aku bermimpi untuk diperintahkan untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Maka kemudian anaknya adalah, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, laksanakanlah perintah itu. Engkau akan mendapati insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka inni ja'iluka linnasi imama. Setelah ujian-ujian itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan baik, dengan sempurna, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kami angkat sebagai pemimpin. Inni ja'iluka linnasi imama. Maka apa permintaan Nabi Ibrahim? Inni ja'iluka linnasi imama wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah anak turunku juga nanti adalah pemimpin-pemimpinmu. Qala la yanalu ahdidz dzalimin. Ya, kecuali orang-orang yang zalim. Bapak dan Ibu, refleksi sejarah kehidupan Nabi Ibrahim yang dibakukan di dalam manasik haji yang setiap tahun kita peringati, maka Nabi Ibrahim itu adalah merupakan toladan. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh di dalam diri Ibrahim bagi kamu itu adalah contoh perilaku yang baik. Pertama adalah Nabi Ibrahim sebagai hamba Allah, demikian taat kepada Allah sehingga apapun perintah Allah dilaksanakan. Kita sebagai umat Rasulullah SAW dan Rasulullah itu adalah diperintahkan untuk melanjutkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu adalah bapak tauhid. Di antara ujian-ujian Nabi Ibrahim mempertahankan tauhid, yaitu berhadapan dengan Raja Namrud, raja yang sangat sadis, Raja Namrud. Ketika itu kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang disembah oleh umatnya. Maka kemudian apa yang terjadi, yaitu Nabi Ibrahim kemudian dibakar oleh Namrud. Tetapi Allah memberikan pertolongan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Maka api itu adalah makhluk Allah. Sunnatullah api itu adalah panas, tetapi Allah adalah pencipta api. Allah adalah pencipta seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit, semua benda-benda. Maka ketika Allah menitahkan kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Maka kemudian apinya menjadi dingin dan terselamatkan Nabi Ibrahim. Tapi kemudian Ibrahim diusir dan dijauhkan dari kaumnya. Itu cobaan-cobaan yang dialami oleh Ibrahim sehingga diangkat oleh Allah sebagai seorang pemimpin. Dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk melanjutkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak dan Ibu, maka refleksi yang bisa kita ambil adalah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setidak-tidaknya kita melaksanakan apa yang sudah syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, melanjutkan syariah ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hanya ibadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, sebagaimana rukun Islam yang pertama, yaitu untuk bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kita melaksanakan syariah yang dibawa
dibawa oleh Rasulullah SAW, meneruskan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka ketaatan Nabi Ibrahim total sebagai hamba Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, yang kemudian syariah dilanjutkan dengan syariah Rasulullah SAW yang dibawa oleh Rasulullah. Maka itulah yang sedapat mungkin, semampu mungkin kita bisa laksanakan. Ya, semampu mungkin. Kita diperintahkan sholat, kita melaksanakan sholat. Diperintahkan puasa, kita melaksanakan puasa. Diperintahkan zakat, kita laksanakan zakat. Diperintahkan selalu amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa berbuat baik, kita laksanakan, untuk agar supaya saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan ketakwaan, itu kita laksanakan. Kemudian betapa kisah kehidupan Nabi Ibrahim adalah istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Hajar. Ketika anaknya masih kecil dan Hajar dibawa dari Sam menuju ke Hijaz. Ya, Hijaz itu yang sekarang Saudi Arabia. Itu tempat yang sangat jauh. Mungkin kalau dulu naik unta masih berbulan-bulan. Tapi ketika sampai di tempat yang sangat tidak ada orang, di lembah di sisi Baitullah, kemudian ditinggalkan, maka sebelum Hajar ditinggal oleh suaminya Ibrahim, Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kamu kok tega meninggalkan aku, istriku, istrimu, dan anakmu yang masih kecil Ismail di tempat seperti ini? Tidak ada siapa-siapa, di tengah padang pasir. Ya. Biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram." Maka kemudian apa yang terjadi? Pertanyaan yang disampaikan oleh Hajar adalah, apakah ini perintah Allah? Dijawab oleh Ibrahim, ya. Maka kemudian Hajar berserah diri. Kalau memang ini perintah Allah, ada keyakinan yang sangat kuat karena imannya, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat." Itu adalah doa Nabi Ibrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian dari keluargaku, yaitu istri dan anakku, di tempat yang seperti ini, yang tidak ada. Rabbana liyuqimas shalah, jadikanlah nanti anak keturunanku orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Maka itu adalah ketaatan istrinya. Dan benar, ketika kemudian anaknya minta air, dan kemudian kita tahu yang sekarang dipakai sebagai manasik, yaitu sa'i dari Safa ke Marwah, itu adalah refleksi pertolongan Allah ketika Hajar mencari air dari satu bukit ke bukit yang lain. Kemudian Allah memberikan pertolongan dengan air Zam-Zam. Subhanallah, tidak mungkin di tengah padang gurun seperti itu ada air, sumber air yang tidak ada habis-habisnya sampai sekarang. Diperuntukkan untuk jutaan manusia, tidak hanya pada waktu haji. Sekarang sambung terus, umroh terus menerus, tidak pernah habis-habis sampai sekarang. Ini adalah merupakan pertolongan Allah. Maka refleksi yang kedua adalah anak yang soleh yang diwakili oleh Ismail. Ketika itu masih usia 13 tahun, di dalam tafsir usia 13 tahun. Maka kemudian diberikan pertanyaan, "Wahai anakku, aku kok diperintahkan untuk
menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakanlah perintah Allah. Insyaallah kami akan menjadi orang-orang yang sabar. Dan ketika Nabi Ibrahim itu sebelum mendapatkan keturunan senantiasa berdoa agar supaya diberikan keturunan yang soleh, maka kemudian malaikat Jibril memberikan kabar gembira bahwa akan diberikan keturunan yang soleh, yaitu yang kemudian Ismail itu menjadi seorang nabi. Dan karena itulah maka bakti kepada Allah, kebaktian ketaatan Ismail kepada Tuhannya yaitu Allah, dan ketaatan kepada orang tuanya, ini adalah merupakan contoh dari kehidupan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi Ibrahim contoh ketaatan kepada Allah dan juga doa-doanya yang senantiasa berdoa untuk anak turunnya, ya, untuk anak turun, wa min dzurriyyati wa min dzurriyyati. Ketika diangkat sebagai seorang pemimpin, apa yang diminta? Wa min dzurriyyati. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tammahuna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala ya Allah wa min dzurriyyati, ya Allah angkat juga anak turunku sebagai orang-orang pemimpin. Dan itu benar, ya. Dari Hajar istrinya kemudian lahir Ismail. Ismail seorang nabi dan rasul, dan dari Ismail inilah kemudian menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Ada cerita yang luar biasa, ya, tentang ketaatan Ismail sebagai seorang anak maupun sebagai seorang hamba Allah. Ketika masih kecil usia 13 tahun, maka ketika disodori akan dibunuh, maka karena ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada orang tua, maka kemudian apa yang terjadi? Yaitu kemudian dipersilahkan ketika akan disembelih, maka di dalam tafsir ada yang ketika sudah akan jadi wajahnya itu ditaruh di bawah, kemudian tengkuknya di sini yang akan disembelih, ya. Di dalam tafsir itu ada yang sebelum disembelih kemudian Allah memanggil, kamu sudah lulus Ibrahim. Kemudian di depannya Allah mendatangkan domba yang sangat besar. Tetapi di dalam tafsir ada yang sudah disembelih tapi tidak mempan, jadi seakan-akan ada lempengan yang menutup tengkuknya, sehingga ketika gamannya ini sudah sampai tengkuk untuk menyembelih tidak bisa. Dan ketika itu kemudian Allah menyampaikan, kamu sudah lulus Ibrahim, dan kemudian mengganti dengan ibas yang besar. Maka ini ketaatan Ismail luar biasa, ya. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah, ya, datang dari tempat Sam menuju ke Hijaz, perjalanan yang sangat luar biasa jauhnya, ya. Bagaimana pertolongan Allah, bahwa alam, ya, yang jelas itu adalah perjalanan yang sangat jauh, dan pada saat itu belum ada kendaraan seperti sekarang. Maka diperintahkan untuk bersama-sama membangun. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, ya. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan meninggikan kembali Baitullah, ya, kemudian sebagai tempat untuk ibadah, untuk melaksanakan tawaf, ruku, dan sujud, dan sholat sampai sekarang. Maka kemudian suatu ketika, ini ketaatan Ismail luar biasa, ya, sebagai seorang anak. Suatu ketika Nabi Ibrahim datang, ya, dari Sam menuju ke Hijaz. Ketika itu Ismail tidak ada, yang ada istrinya. Kemudian setelah itu terjadi dialog antara Ibrahim dan istrinya. Maka apa yang terjadi? Pesannya Nabi Ibrahim kepada istrinya untuk mengganti pintu rumahnya.
Jadi Nabi Ibrahim berpesan kepada Ismail, tolong nanti disampaikan kepada Ismail untuk mengganti pintu rumahnya. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah pulang kembali dan Nabi Ismail kemudian datang ke rumah, disampaikan bahwa ayahandanya tadi ke sini dan kemudian berpesan untuk mengganti pintu rumahnya. Maka Nabi Ismail sudah paham yang dimaksud dengan mengganti rumahnya adalah untuk menceraikan istrinya. Maka dilaksanakan perintah itu. Kemudian berumah tangga kembali, dan kemudian Nabi Ismail, Nabi Ibrahim datang kembali, dan kemudian dialog dengan istrinya ketika Nabi Ismail tidak ada. Maka kemudian apa yang terjadi? Pesannya untuk mempertahankan pintu rumahnya. Maka kemudian Nabi Ismail paham yang dimaksud itu adalah agar supaya tetap mempertahankan istrinya, dan dari keturunan istri yang soleh itu tadi kemudian turun sampai kepada Nabi Muhammad SAW, bagi keturunan Nabi Ismail dan juga keturunan Nabi Ibrahim dari istrinya Hajar. Dan itu adalah doa-doa Nabi Ibrahim. Kemudian dari istrinya Sarah maka turun Ishak, juga nabi. Anaknya Ishak itu adalah nabi. Kemudian anaknya Ishak, Yakub, itu juga nabi. Jadi cucu, anak dan cucu itu juga nabi. Dari Yakub itu punya anak 12. Yakub ini disebut juga Israel. Nama Yakub itu juga disebut dengan Israel. Anak-anak Yakub yang 12 itu disebut dengan Bani Israel. Bani Israel. Dan di antara anak-anak yang 12 itu terdapat Yusuf, yang kemudian menjadi pejabat di Mesir, yaitu wazir, bendahara negara, menteri keuangan kalau sekarang. Itu kemudian menjadi nabi dan rasul. Jadi mulai anak dari istri pertama, istri kedua sebagai nabi dan rasul. Kemudian cucu dari istri pertama itu sebagai nabi dan rasul. Cicit sebagai nabi dan rasul. Dan dari keturunan Bani Israel, anak Yakub ini keturunannya, maka kemudian menurunkan yaitu para nabi dan rasul, nabi-nabi Bani Israel, semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Mulai dari sebagian besar, mulai dari Nabi Musa, kemudian Nabi Zakaria, Yahya, ya, itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Sulaiman, ya, nabi-nabi Bani Israel. Itu adalah karena juga senantiasa terus menerus Nabi Ibrahim berdoa, wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah keturunanku anak-anak yang soleh. Ini pelajaran, tidak ada doa yang paling mustajabah bagi seorang anak kecuali doa orang tua. Ketika anak itu mendapatkan kebaikan, menjadi anak yang soleh, tidak lepas dari doa-doa orang tua. Ini adalah pelajaran yang kita bisa ambil, yang semua orang bisa melakukan dari perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim. Ya, kalau pengorbanan Nabi Ibrahim, barangkali kita tidak bisa sampai diperintahkan mengorbankan anak. Tidak mungkin kita sanggup. Tidak mungkin kita sanggup untuk ujian-ujian yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim, demikian berat dahsyatnya. Ya, tetapi kalau kita meniru doa-doa Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, selalu ketika selesai membangun Ka'bah, ya Allah, anak turunku jadikan orang-orang yang senantiasa beribadah kepadamu. Maka ini contoh doa yang kita bisa semua kita bisa meniru perilaku yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kita juga bisa meniru barangkali ketaatan istrinya tidak bisa kita tiru sepenuhnya, sehingga ditempatkan di tempat yang jauh, tidak mengeluh,
dan tetap pasrah. Tetapi setidak-tidaknya bagi seorang wanita, maka ketaatan kepada istrinya semampu mungkin bisa dilaksanakan. Bahkan kemudian ketaatan kepada Nabi Ismail, mungkin kita tidak bisa seperti Nabi Ismail, tetapi intinya adalah Nabi Ismail demikian taat kepada orang tuanya. Nah, ketaatan kepada orang tua inilah yang bisa kita lakukan sebatas mampu kita. Karena di dalam sejarah kehidupan bisa kita lihat ya, dan salah satu dosa kemarin ada beberapa dosa besar, yaitu yang paling besar adalah syirik, yaitu mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yaitu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu memerintahkan kepada kamu untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Jadi hanya menyembah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi seandainya orang tuamu salah satu atau keduanya sudah berusia lanjut dan berada di dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu berkata janganlah membentak, ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Maka ini adalah bagian dari ajaran. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, roghima anfu, kilaman ya Rasulullah. Ya. Sungguh celaka, sampai 3 kali. Maka kemudian para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang celaka? Yaitu seseorang yang ditunggui orang tuanya sampai berusia lanjut tapi tidak mau masuk surga. Jadi seseorang yang ditunggui orang tuanya sampai lanjut tapi tidak mau masuk surga dengan berbakti kepada orang tua. Itu sampai 3 kali roghima anfu, yaitu sungguh celaka, sungguh merugi orang yang ditunggui orang tuanya sampai berusia lanjut tapi tidak mau masuk surga, tidak mau masuk surga dengan berbakti kepada orang tua. Nah, ini adalah kisah yang senantiasa terus diungkap setiap tahun, sejarah kehidupan Nabi Ibrahim ketika kita menghadapi Idul Adha. Bapak dan Ibu, sekali lagi mudah-mudahan tetap kita diberikan kemampuan untuk senantiasa beribadah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh dalam syariah agama, yang insya Allah tidak sampai memberatkan kita. Ya. Perintah-perintah dan larangan yang ada di dalam syariah itu masih sangat-sangat bisa kita lakukan. Ya. Mudah-mudahan tetap kita istiqomah, dan sabar itu ada 3, sabar terhadap musibah, sabar di dalam melaksanakan perintah, dan sabar dalam menjauhi larangannya. Demikian, mudah-mudahan dan manfaatnya. Nasun minna wa fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.